Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran SKI ya, Seni Kebudayaan Islam. Nah, hari ini pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang pembelajaran keempat, yaitu Islam dan kearifan lokal di suku-suku di Indonesia ya. Di sini ada pengertian-pengertiannya. Kalian harus tahu dari budaya atau tradisi, itu kalian harus tahu pengertiannya seperti apa. Yang pertama, kita akan membahas tentang budaya atau kebudayaan. Jadi kalau yang namanya budaya itu adalah usaha-usaha atau kreativitas manusia dengan menggunakan kemampuan akal pikir mereka. Jadi dikreasikan, terus ada ide atau gagasan dalam rangka memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi setiap kebudayaan itu memiliki perbedaan di setiap daerah gitu. Nah, Indonesia itu terkenal dengan yang namanya beragam dari budaya. Ya. Nah, terus kemudian ada tradisi. Tradisi ini adalah adat istiadat yang secara turun-temurun dan masih digunakan sampai saat ini ya. Jadi kayak misalnya apa ya? Ya kalau kayak di Jogja itu ada yang namanya sekaten atau peringatan Maulid Nabi dengan dengan membawa berbagai macam tumpeng dan nanti tumpengnya dibagi-bagikan kayak gitu. Itu masih ada tradisi. Terus kayak di adat Jawa itu banyak ya, kalau misal kayak pernikahan itu kan menggunakannya banyak adat istiadatnya ya. Selanjutnya di sini ada kesenian dan adat Nusantara bercorak Islam. Jadi kita nggak bahas tentang memang keseniannya banyak, tapi yang kita ngebahas tentang di sini adalah yang bercorak Islam. Yang pertama untuk keseniannya ada wayang, qasidah, hadroh, sama sekaten atau grebek maulid. Dan terus untuk adat istiadat, adat Nusantara yang bercorak Islam itu ada pertama di tradisi Melayu itu sangat kental ya Islamnya. Kedua, tradisi Minangkabau. Yang ketiga, tradisi Bugis. Terus keempat, itu adat Madura. Yang kelima, ada adat Sunda atau tradisi Sunda. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang wayang. Di sini kalian lihat. Nah, ini adalah salah satu gambar wayang ya. Gambar wayang. Dan pengertian wayang itu sendiri adalah, jadi wayang itu adalah salah satu kesenian tradisional dari daerah Jawa ya. Jadi yang pertama kali dulu itu Sunan Kalijaga itu jadi menjadikan permainan wayang ini menjadi dakwah Islam. Jadi penyebaran dalam menyebarkan agama Islam. Karena kan dulu di Jawa itu orang seneng banget yang namanya menonton wayang. Dan di situ digunakan oleh Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam. Nah, cerita yang diciptakan Sunan Kalijaga pada saat itu ada 4 cerita ya. Yang pertama Jamus Kalimasada, terus ada Wahyu Tohjali, ada Wahyu Purbadingrat, ada Babat Alas. Itu yang terakhir. Nah, yang kedua ini ada qasidah. Kalian pasti udah paham lah qasidah apa. Pasti yang mamahnya kayak punya tim pengajian pasti ada qasidahnya. Ini yang namanya qasidah. Nah, qasidah itu jadi terdiri dari puisi yang terdiri dari 14 bait atau lebih ya. Nah, terus lagu-lagu qasidah biasanya diiringi dengan alat musik, yaitu disebut rabana. Ini yang namanya rabana nih. Ini rabana. Nah, digunakan biasanya kalau qasidah ini biasanya digunakan untuk mengiring syair-syair Islam atau selawat kayak gitu. Terus hukumnya, jadi para ulama ini bersepakat untuk memainkan alat musik ini hukumnya mubah, jadi tidak dapat dosa, nggak dapat pahala, jadi mubah.
Nah, terus ini ada hadroh, ada kesenian hadroh. Pasti yang anak muda sekarang udah tahu, apalagi anak muda yang aktif dalam pengajian ya, pengajian anak muda. Ini hadroh adalah kesenian dari dua unsur, ini seni tari dan seni suara. Jadi kesenian hadroh biasanya dipakai dalam acara khitanan, pernikahan, dan peringatan hari-hari besar Islam. Kayak Maulid Nabi, kayak Isra Mi'raj, dan lain sebagainya ini dipakai hadroh. Ini hadroh. Beda ya tadi sama rabana ya, rabana kecil-kecil. Hadroh lebih agak besar. Dan ini biasanya ada tariknya. Ya. Terus yang selanjutnya ada skaten. Skaten artinya peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan ini sangat populer di daerah di Yogyakarta sama di Surakarta, ya. Jadi ini yang masih dipakai ini di daerah Yogyakarta khususnya ya, Yogyakarta dan Surakarta ini masih dipakai. Peringatan skaten ini pertama kali diadakan oleh Raden Patah, yaitu Sultan Demak. Ya, sebelumnya kita udah singgung ya kerajaan-kerajaan dulu yang kemarin. Nah, ini yang pertama diadakan ini, skaten ini adalah oleh Raden Patah. Acara puncaknya disebut jamasan. Apa sih jamasan? Ya, jamasan itu adalah pencucian seluruh pusaka kerajaan dengan upacara khusus. Jadi itu acara intinya lah gitu ya. Dan diselenggarakan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan kelahiran Nabi. Ini belum lama ya. Belum lama. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya dan adat istiadat itu kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.